Hanya di sini dan kali ini saya dan narasumber saya bernama Aziza Nur Fatimah. Kita akan podcast tentang inspirasi kehidupan di pekerjaan. Untuk mulai selanjutnya pasti udah tahu sih nanti bakalan apa saya potong ya udah. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke narasumber tersebut. Pertanyaannya, terlebih dahulu perkenalkan nama kamu dan juga domisi dan segala macam. Siapa aja? Halo, perkenalkan nama saya Aziza Nur Fatimah. Saya tinggal di Jakarta Timur. Oke. Terus selanjutnya Spesifik dadal. selanjutnya soal pekerjaan ya. Pertanyaan pertama, tolong dong ceritakan latar belakang soal inspirasi lu selama lu kerja. Latar belakang yang melatar belakangi dari awal sampai sekarang. Ya. Yang melatar belakangi ya, sama kan dari sekolah ya. Dari sekolah itu saya ngambil jurusan farmasi. Tiba-tiba kan kita orang bilang lulusan COVID. Angkatan 2020 nggak sih kita? Ya, angkatan 2020 untuk mencari pekerjaan saat itu benar-benar susah. Saya dari lulus sampai kerja hampir 1,5 tahun nganggur. Udah cari pekerjaan sana sini, ngelamar di sana sini. Mungkin emang belum jodohnya. Tiba-tiba ada tawaran pekerjaan yang melenceng dari bidang studi yang saya ambil. Nah, dari bidang studi yang saya ambil, itu saya mikir, untuk di Jawa sekarang kalau saya tidak menerima pekerjaan itu pasti nanti akan sulit ke depannya. Akhirnya dengan banyak berpikir, banyak masukan juga dari berbagai pihak, akhirnya saya menerima pekerjaan itu. Tes udah dites, udah di ini, saya masuk. Nah, penempatannya ini bilangnya di wilayah Jakarta, ternyata penempatannya jauh dari rumah saya. Jaraknya ya, kalau dari rumah ke sini ke kantor itu hampir 1 jam. Belum lagi macetnya. Ya, jadi ya itu awal mula saya masuk pekerjaan ya. Oke, baik. Oke, mungkin udah dijelasin sama beliau tentang Oke, jadi kan tadi udah dijelasin sama beliau tentang perjalanan atau inspirasi dalam pekerjaan. Nah, dan juga selanjutnya apa sih yang jadi motivasi lu selama lu kerja gitu? Motivasinya sih untuk ngebahagiain, pertama ngebahagiain keluarga, ngebahagiain orang sekitar lah. Intinya untuk ngebahagiain orang sekitar tuh kita butuh banyak cuan yang banyak. Jadi Iya sih. kerja apapun bakal dilakuin untuk membahagiakan. Ya, cita-cita pasti semua anak pasti punya cita-cita untuk membahagiakan. Terus tadinya ya, kalau lanjut pendidikan sampai saat ini udah terpikir, cuman ya mungkin dananya belum terpakai, belum sampai situ untuk diri kita sendiri. Artinya dalam pendidikan kita bisa membiayai hidup kita sendiri, itu sih. Terus kan tadi lu bilang pendidikan. Lu suka iri nggak sih kayak ada temen lu atau siapa lu kayak paduan kerja? Enggak sih, nggak ada iri sama sekali, karena ya kan udah diatur sedemikian rupa ya. Misalnya kita pasti punya planning untuk kedepannya kayak gimana ya. Untuk sekarang mungkin belum waktunya untuk kerja,
belum waktunya gue untuk fokus ke pendidikan. Untuk saat ini gue untuk fokus ke kerja dulu, karena ya masih ada beberapa yang harus gue capai ke depannya. Momen lu kan yang lain belum tahu kan, yang di kamera, belakang kamera. Pekerjaan lu saat ini sebagai apa? Kerjaan gue sebagai cleaning service. Banyak kan ada cleaning service, sebutan dari yang berbeda gitu. Oh, maksudnya istilah-istilahnya. Nah, Kalau gue ini kerja, gue senangnya disebutnya housekeeping ya, tapi pekerjaan gue emang sebagai cleaner. berarti sama dong ya. Cleaning service itu kayak Pembantu rumah tangga. bukan pembersih, bukan pembantu sih ya. Apa sebutannya itu OB. kalau iya. Beda. Kalau OB kan melayani doang. Terus istilahnya OB itu lebih bersih. Kalau cleaning atau cleaner, pembersihan dari mulai misalnya di suatu kantor tuh, di office, dari office tempat tidur atau ke kamar pribadi yang punya kantor, ruangannya itu semuanya dari atas sampai bawah itu. Jadi banyak sih SOP banyak. SOP-nya kita tuh bermain dengan kan, jadi dari luar sampai dalam, dari atas sampai bawah. Ini itu. Jadi kalau misalnya dibilang OB lebih pekerjaannya lebih enak, ya emang iya. Karena kan dia hanya pelayan, tidak membersihkan. Kalau cleaner kan membersihkan, tapi kita ada pelayanan. Jadi kalau udah selesai dalam pekerjaan, kita tinggal nunggu orang kantornya datang. Dia minta apa kita sediain cleaner. Lu kerja udah berapa tahun? Kalau boleh tahu? Gua kerja dari 2022 sampai detik ini berarti 2 tahun. Selama lu 2,5 tahun, ada momen yang paling terkesan selama lu pekerjaan nggak? Momen yang bikin berkesan ya buat gue di kerjaan gue ini, ya kayak gue bisa ngumpul bareng gue, kayak gue nggak nyangka aja, maksudnya di pekerjaan gue tuh mayoritas itu laki-laki. Kalau boleh tahu jumlah ceweknya? Jumlah ceweknya tuh ya ada sekitar kurang lebih 5. Tapi berbeda umur atau sama rata? Wah, kita rata-rata berbeda umur, tingkatannya pun jauh. Ada yang udah tua, istilahnya udah umur hampir 50-an, terus 40-an, sampai yang paling muda di bawah saya umur 21. Seumuran ya sampai 20 enggak sampai 21. Tahun ini mungkin 21. Kan belum sebutin momen yang paling momen yang paling berkesan itu kayak ketemu banyak orang dengan berbagai karakter. Terus ada yang mungkin kalau kita kayak ada reward dari kantor di tahun baru kemarin, momen berkesannya itu benar-benar kayak tahun kemarin, dari tahun kemarin ke tahun ini tuh berkesan banget, karena menurut gue gak tahu entah kebaikan apa yang Allah kabulin, entah doa apa yang Allah kabulin buat gue. Tahun kemarin itu gue dapat reward dari kantor, dari sebuah acara yang diadain di kantor. Gue dapat reward iPhone 13. tangan dong. Tadinya tuh bersaing dengan divisi-divisi lain. Pokoknya banyak sekali divisinya itu, tapi emang udah jalannya Allah untuk ngasih. Jadi ya udah, dari banyaknya sekian teman-teman gue, dari banyaknya divisi lain, tapi Allah ngasih itu. Terus lebaran kan momen yang benar-benar menurut gue itu tuh
ngalir aja rezeki gue, nggak tahu pokoknya itu momen-momen berkesan kayak tiba-tiba dari kantor ngasih ngasih THR lah istilahnya, ngasih THR itu tuh beruntut ya, terus sampai sudah lebaran pun masuk kerja itu gue dapet masih tetap ngalir THR itu. Makanya gue bilang kenapa gue bilang bersyukur banget di momen-momen itu, ya itu kita tuh nggak menduga, sebenarnya nggak menduga itu semua. Selanjutnya ya, gue pengen nanya-nanya. Banyak orang yang nggak tahu kan pentingnya sebagai cleaning service itu apa. Nah, menurut lu peran dan pentingnya dalam kehidupan lu sebagai pekerjaan yang lu perannya? Kalau peran cleaning itu ya kita tahulah dalam kehidupan sehari-hari apa, kayak lu di rumah mungkin lu nyuruh-nyuruh orang tua lu untuk bersih-bersih kamar lu sendiri, untuk bersih-bersih kamar mandi, pasti lu akan membantu orang tua lu. Nah itu penting dong peran kita yang awalnya dari, ya lu tau lah misalnya, nggak, gue yakin di sini nggak semua anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z yang berpikir kayak anak-anak rumahan, kayak misalnya apa-apa disediain, nggak mungkin, pasti mereka punya pemikiran masing-masing. Cuman pemikiran gue kalau udah umur udah minimal udah SMP lah, itu harus bisa nyuci baju, nggak mungkin orang tua lu gitu yang nyuciin. Baju nggak mungkin orang tua lu yang masih nyuci. Orang tua lu udah susah payah kerja, masa lu nggak ada apa sumbangsinya sih, nggak ada bantu orang tua lu, seenggaknya lu bisa membantu orang tua lu lewat iya mikir aja, iya ini kan kamar gue sendiri, ini kan gue yang nempatin, udahlah gue harus bersih sendiri. Kamar adalah tempat ternyaman untuk pulang. Berkeluh kesah juga di kamar, gak mungkin lu berkeluh kesah di jalan teriak-teriakan. Kecuali kalau jalannya sepi ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari gue penting buat gue, kayak misalnya gue yang tadinya kayak cuman pakai satu cairan doang, terus tinggal gosok-gosok pelan udah bersih, tapi nyatanya kan kita nggak tahu ada kerak-kerak membandel yang nggak bisa dibersihin, tapi kita tahu caranya melalui kehidupan, melalui pekerjaan kita. Terus kayak misalnya wastafel di rumah mampet, jadi nggak mungkin kita nunggu tukang panggil perbaikan wastafel kan, kita tahu gimana cara ngatasinya. Terus apa sih sumber dari mampet itu, kita tahu jadinya. Terus cara ngepel ya, kalau bahasa di cleaning itu ngomong. Kalau kita ngepel ya udah ngepel. Mopping. Jadi kalau mopping itu ada dua ya, mopping lembab sama mopping basah. Itu pakai alat gitu? Ya pakai pelan. Gimana sih? Kan gue ngeliat kan di mana ya pokoknya udah pokoknya itu. Gue lihat dia pakai alat gitu loh yang kayak bentuk bulat, terus ada mesinnya gitu, jadi gitu. Tahu gak sih? Itu beda. Jadi kalau main alat itu namanya bukan mopping. Kita ada istilah-istilahnya. Kalau itu namanya washing itu cucian. Chemikalnya pun beda. Chemical tuh kayak cairannya tuh beda. Kayak misalnya lu mau nyuci lantai, ngegosok lantai itu ada istilahnya. Ngegosok lantai itu brushing. Jadi itu namanya kan kita kalau bahasa Inggrisnya brush ya. Jadi kalau lu mau nyikat berarti brushing kan. Kalau wash itu cuci. Berarti kalau misalnya washing itu berarti mencuci kan.
Hmm. washing lantai. Gue baru tahu apa gue yang nggak tahu ya. Ya itulah istilah-istilahnya. Selama lu kerja gitu kan, ada hambatan gitu kan? Hambatan pasti ada, nggak mungkin hambatan nggak ada lah, pasti ada. Kayak misalnya hambatan-hambatan ya, lu hambatan dalam diri lu sendiri ya, misalnya kayak lu jam kerja yang harus standby, misalnya lu 8 jam kerja, pasti lu ada bosennya ngerjain pekerjaan itu. Lu butuh motivasi istilahnya, butuh Semangat hidup. semangat untuk ngerjain itu lagi lah. Gue orang yang nggak, maksudnya gak suka pekerjaan yang monoton, jadi gue ngerjain ini. Gue butuh pekerjaan yang gue butuh pekerjaan yang kayak yang nggak setiap hari, yang dalam pekerjaan gue itu aja yang gue kerjain. Makanya gue kadang gue rolling, gue hari ini misalnya di kantor ngerjain A B C, bisa jadi hari berikutnya jadi B C D atau yang lain. Jadi nggak semua pekerjaan harus ini. Terus hambatan juga banyak sih di jalan, kayak misalnya macet juga sebenarnya kan hambatan ya. Tapi kalau macet udah memaklumi itu sih kalau macet. Nah, yang nggak gue suka di itu adalah waktu gue kalau macet itu terbuang. Jadi gue itu kalau berangkat dari rumah sampai kantor pasti memperkirakan waktu untuk istirahat dulu. Paham ya istirahat? Ya, bisa. Misalnya masuk gue jam 2, kalau masuk siang nih jam 2, gue harus berangkat dari rumah itu jam 12, setengah 12 atau jam 12 gue berangkat. Jadi gue ada waktu 1 jam perjalanan sampai jam 1 kesananya gue bisa istirahat. Karena kita kan nggak tahu kita di jalan lagi emosi apa, misalnya kayak macet nih, diserobot orang atau apa, Kesel banget. jadinya kesel kan, emosi kita jadi nggak terkendali di jalan. Terus pas sampai kantor langsung disuruh kerja, pasti wah kerjaan itu nggak akan selesai dengan waktu yang udah lu tentuin. Iya. Kan tadi lu ngomong hambatan lu kan. Terus gimana sih cara mengatasi hambatan lu? Mengatasi hambatan gue ya itu dengan cara ya gue membuat sistem kayak gue nggak boleh ngerjain itu mulu nih. Maksudnya pekerjaan yang monoton itu harus diganti untuk misalnya diseling, kayak hari ini gue ngerjain A, besok gue bisa ngerjain B, C, atau tapi A tetap dikerjain tapi maksudnya nggak di awal, bisa jadi A di akhir. Misalnya kayak di rumah lah istilahnya, lu pasti sebelum ngepel lu nyapu kan, tapi kan ini bisa jadi daripada gua ngerjain kayak gitu mulu capek, udah gue beresin hal yang lain dulu. Kayak misalnya ngerjain kaca, lu ngelap-ngelap kaca atau ngelap-ngelap, ngerapihin tas-tas ya. Anak-anak sekarang pasti banyak lah koleksi tas atau punya wangi, ngerapihin itu lah, ngerapihin itu. Jadi ya itu yang gue kerjain. Berarti selama kerja 2 tahun setengah berarti ada sip-sip gitu ya? Gue tuh kerja seharusnya 3 shift, tapi karena shift 3-nya ini hanya beberapa orang aja, paling antara 2-3 orang yang jadi yang butuh hanya cowok, dan ini tuh berkaitan dengan berat, nggak mungkin cewek ngangkat, nggak mungkin cewek. Berarti cewek, pekerjaan cewek itu Ya, sebenarnya main mesin boleh, cuman kita sadar diri aja, maksudnya sadar kalau kita nggak mungkin ngerjain angkat-angkat berat, pasti akan ngefek ke ngefek ke masa depan kita nantinya. Misalnya kayak kita main mesin itu kan berat, kita harus megangin mesin polisher itu buat misalnya washing, buat buffing,
Jadi itu kan berat, nggak mungkin ini yang ada kalau istilah zaman dulunya turun bro ya. Anakannya nanti gimana? Itu efek samping untuk jangka panjangnya. Kita nggak tahu, makanya yang disaranin cowok, cuman kita ya bisa karena kita udah pernah training, udah pernah apa, udah biasa megang mesin, ya udah megang mesin ya megang mesin. Nih, kan sebelumnya lu udah masalah, udah pernah ada something gak sama teman-teman di situ, Something dalam arti karyawan, kayak masalah gitu? masalah, banyak sih masalah, cuman ada beberapa yang menurut gue udah, wah ini terbesarnya sih. Ada beberapa mungkin kayak masalah sama ya, kalau miskomunikasi itu pasti sering, kita antara partner pasti sering miskomunikasi. Tapi balik lagi, kalau memang kita tetap mau ini, ya udah kita wajarin aja, kita perbaiki lagi komunikasi kita, membangun komunikasi, tetap membangun komunikasi sama partner. Gimana sih biar area itu bisa bersih, bisa sesuai standarnya. Kalau ini, tapi kalau masalah-masalah yang kayak di luar lingkup kerja tapi masih di kantor, ada sih, cuman nggak mungkin gue cerita ini karena ya ini aib, Jangan lah. aib orang, jadi gue udah malas banget, gue juga udah malas banget ya mengenang itu semua, udah ya udahlah biarin aja. Terus ada pelajaran hidup yang lu pelajari? Pelajaran hidup itu banyak sih. Yang pertama, jangan terlalu dalam mencampuri urusan orang, jadi sewajarnya aja, walaupun dia cerita ke kita ya udah sewajarnya aja. Dia mau cerita A B C, jadi kita sewajarnya aja lah, kita cukup jadi pendengar. Kalau dia minta nasihat ya kita dengar, kita kasih, dia terima syukur, nggak diterima ya udah, kita nggak usah ikut campur. Kedua itu senioritas yang kata orang di perusahaan banyak pembuat itu benar adanya, tapi ya balik lagi ke diri sendiri, kita lebih baik pura-pura cuek akan hal itu, ya udah gak usah aja, gak usah mikirin itu, udah kita jalan tetap di arah yang kita yakinin itu adalah kebenaran, jadi gak usah ikut-ikutan ke yang lain. Terus kayak misalnya kalau pelajaran hidup lain tuh kayak berteman sewajarnya aja sama teman-teman kita, lagi kita ini ya sama satu jenis tuh ya nggak masalah sih teman curhat. Kalau lawan jenis tuh kayak mau banget gitu. Gue sih baru-baru ini kecewa sama salah satu apa temen gue ya, mungkin menurut gue udah kelewatan batas, jadi gue udah jadi gue untuk sekarang gue lebih aware ke diri gue sendiri, jadi kalau udah selesai pekerjaan ya udah gue santai gue sendiri, gue nggak akan selalu terlibat sama hal-hal yang menurut gue ya udah itu bukan ranah gue. Jadi kalau menurut gue di pekerjaan gue ini sih banyak ya, kayak gue mengenal banyak karakter, jadi gue harus bisa menempatkan posisi gue, kayak gue misalnya lagi deket atau lagi cerita nih sama temen gue yang ambisius banget sama tujuannya, ya gue hanya akan jadi pendengarnya doang. Dia minta masukan, gue akan ngasih yang menurut gue itu baik, tapi kalau dia menerima yang nggak nerima juga nggak masalah buat gue. Netral lah ya. Gue lebih baik jadi yang ya udah masa bodoh sekarang sama teman gue mau jungkir balik kayak aku, gue masa bodoh. Urusan dia bukan urusan kita. Jadi ya itu. Terus selama perjalanan lu saat ini, terus bagaimana dukungan dari keluarga atau kerabat-kerabat yang terdekat itu? Dalam perjalanan gue, dukungan keluarga pasti, lagi orang-orang terdekat ya, temen atau sahabat terdekat lah, itu pasti. Jadi menurut gue dukungan mereka ya ke gue ya seperti itu, kayak misalnya ditanya kalau
Kadang kita ada yang namanya istilah kumpul keluarga. Kali tanya mas lagi libur masuk apa atau lagi ngapain, ditanya ya udah jaga kesehatan, lagi banyak ini misalnya pakai helm, selamatannya diperhatiin, gak usah ngebut-ngebut ya, perhatiannya hanya sekedar, bukan hanya sekedar ya, memang sampai situ lah. Karena nggak mungkin mereka perhatian kayak udah makan belum tiap hari, kan nggak mungkin. Kalau boleh tahu, lu berapa saudara dan lu kok jadi anak keberapa? Sama suatu pribadi ya, kayak yang saya anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 2 saudara. Dari 3 bersaudara. Oh iya, 3 bersaudara ya. Maaf. Oh. Oh iya, ya, lumayan lah ya. Buat Untuk makan. gaji ya lumayan. Lumayan daripada lumayan. Bahaya. Untuk gaji lumayan, bisa membeli apa yang kita iya. mau kan. Iya. Nah, istilahnya lumayan dari awal gajian sampai akhir itu masih bisa ya, istilahnya mau lu foya-foya, tapi kan kita pasti ada pemikiran untuk reward ini. Udahlah, daripada untuk save reward mending kebutuhan masa depan kayak pendidikan gitu kan. Terus ada nggak sih pesan-pesan khusus lu dalam pekerjaan? Ya itu maksudnya buat orang ya buat orang-orang di luar sana, terus buat diri lu sendiri. kalau pesan-pesan khusus gue cuman itu sih, kerjaan itu banyak rintangannya, itu sulit. Kayak misalnya lu mau apa namanya lupa ya. Pokoknya kerja itu banyak rintangannya lah, baik buruknya itu ada, kesulitannya ada sendiri. Setiap pekerjaan pasti ada kesulitannya masing-masing. Bagi gue kerjain apa yang lu mau kerjain aja. Misalnya kayak pekerjaan lu sekarang nih jadi polisi, ya udah lu jalanin aja, lu nikmatin itu, Nikmati lagi masih ada. terus misalnya kayak pekerjaan kecil ya kayak gue lah, orang mandangnya kecil rendah, kayak cleaning, ya udah lu jalanin, biarin aja orang ngomong apa, Yang penting kita dengerin musik jadi aja. kalau bisa omongan orang lain yang buruk-buruk tentang pekerjaan lu masuk kuping kanan langsung kepental gitu aja. Jadi gak usah lu masukin kuping sampai ke kuping kiri keluar, nggak usah, jadi langsung masuk kuping kanan keluar. Udah keluar. Itu sih pesan gue. Terus apa sih harapan atau impian lu, yang impian terbesar yang ingin lu capai di masa yang akan datang nanti? Pasti kalau gue ya untuk kedepannya gue cuma pengen kapan, tapi gue emang pengen lanjutin studi gue ya 1-2 tingkat lah, 2 tingkat lagi. Terus juga gue mau investasi lagi. Kalau boleh tahu? Ya. Investasi. Iya. Investasi apa? Apa? Oh, maksudnya Iya. investasi gue apa? Gue invest ke perhiasan lagi, kayak misalnya kalung, cincin, ya ke emas lah istilahnya. Mas. Terus gue invest ke peternakan. Oh iya, saya ngeliat tadi apa gua kayak udah ya di sini, ternak-ternaknya lumayan ya. Kalau boleh tahu itu ternak apa saja? Dibilang ternak manusia nggak mungkin, karena
Dia hewan Iya. berkaki dua. Benar nggak? Dia hewan berkaki dua. Berarti lu ternak bebek. Bebek kan? Enggak juga, itu ada ayam, Ada ada ayam. entok, jenisnya banyak, ada soang. Kita nggak tahu kan, makanya gue bilang itu ternak berkaki dua. Iya. Tapi Kalau bukan ternak manusia. kan kita manusia berternak, bukan berternak ya. Tapi ternak unggas sih. Nah, ya, unggas. Ya unggas lah saat ini. Menurut gue profitnya kedepannya bakal untuk kedepannya profitnya bakal mungkin tiap tahunnya nantinya akan meningkat ya. Saya sih berdoa gitu. Jadi ya misalnya kayak bebek itu kan bertelur, kayak ayam kampung itu kan bertelur, telurnya bisa dimanfaatkan. Tidak mungkin semuanya dijadiin anakan ayam pasti. Dan kalau dijual pun karena telur ayam kampung itu buat obat itu kan mahal Lumayan harganya. ya, harganya lumayan untuk satunya ya. Jadi ya udah, apalagi per kilo sekarang harga bahan pokok pun naik. Iya. Nah, selanjutnya dan ini bakalan selesai, bukan kelar. Terus bagaimana sih bagaimana sih lu menjaga semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari Anda? Kalau menjaga tetap semangat ya, Ya, optimisan gue ya itu sih, kayak lakuin apa yang lu suka aja untuk ngebangun semangat lu. Kayak misalnya hari libur lu, ya jadwal gua lu tau lah, cuma libur sehari dalam seminggu, itu pun gak nentu, bisa Sabtu bisa Minggu liburnya. Tuh, jaga optimis lu ya udah, libur kayak sehari lu mau pakai jalan kemana, atau lu mau istirahat di rumah seharian, itu aja sih. Kayak udah lu ngelakuin apa yang lu suka, kayak misalnya main HP seharian. healing. Kalau healing gue jarang sih, gue emang tipe orang yang kalau mau pergi-pergian tuh kayak lihat aja nanti. Kayak misalnya gue kalau pergi sendiri jarang, misalnya sama teman-teman gue diajak AB pasti gue Ayo aja. pergi. Gue nggak mungkin nolak untuk ajakan pergi itu, walaupun sesibuk apapun gue. Kalau gue ada waktu luang walaupun sejam nih, gue ada waktu luang pasti bakal ayo kesini. Ya udah boleh, gue ada waktu nggak main dia kesini nongkrong, ya udah ayo. Gas kun. Gue juga kalau orang yang, karena gue kan nggak tahu temen gue sibuknya kapan, temen gue pun nggak tahu sibuk gue kapan. Makanya kadang kalau orang ngajak ya main yuk, ya ayo, kapan. Ada komunikasi lah ya. Iya, kita bisa membangun komunikasi baik juga kan. Silaturahmi kan nggak bisa diputus. Sesi podcastnya dan juga tanya jawab sudah selesai, dan kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang tidak enakan atau yang tidak Berkenan. iya, tolong dimaafkan soalnya saya baru pertama kali bikin podcast seperti ini gitu. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.